Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'du. Semirsa yang rahmati Allah dimanapun saat ini berada, alhamdulillah syukur pada kesempatan sore hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Dan alhamdulillah pada hari ini kita memasuki ibadah puasa kita di hari yang ke-13 Ramadan 1442 Hijriah. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa kita pada hari ini dengan baik, hingga nanti menjelang waktu berbuka puasa, di mana waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, hari ini jatuh pada pukul 18:02 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kita semua dapat memanfaatkan momentum Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, sehingga derajat ketakwaan yang senantiasa kita idam-idamkan dapat kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, seiring dengan bertambahnya usia kehidupan, itu artinya kita mendekati hari akhir. Akhir zaman merupakan zaman mendekati hari kiamat. Itu artinya tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini akan musnah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Dan banyak sekali pemirsa tanda-tanda akhir zaman yang kita jumpai, baik itu tanda-tanda alam, tanda-tanda perilaku manusia, dan masih banyak tanda-tanda lainnya. Dan semestinya pemirsa, dengan adanya tanda-tanda akhir zaman itu membuat diri kita semakin mawas diri. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk selalu berbuat baik. Dan yang paling penting kita akan berlomba-lomba untuk mencari bekal guna kehidupan kelak, yakni kehidupan di akhirat. Nah, pemirsa, bagaimana cara kita menyikapi ciri-ciri akhir zaman tersebut? Untuk kita pemirsa, pada kesempatan sore hari ini dalam acara Hikmah Ramadan TVRI, kami akan mengajak Anda untuk membahas topik mengenai sabar menghadapi ciri-ciri akhir zaman. Dan seperti biasa, kami pun akan mengundang partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Nantinya kami persilakan Anda untuk menghubungi pesawat telepon kami 311 454. Topik yang kami angkat kali ini adalah sabar menghadapi ciri-ciri akhir zaman. Baik pemirsa, sebelum lebih jauh kita membahas topik kita kali ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu menyimak kumandang kalam ilahi bersama Qori Ahmad Nawawi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah tadi telah sama-sama kita dengarkan kumpulan kalam ilahi bersama Qori Ahmad Nawawi yang membacakan surah Al-Baqarah ayat 45. Baik pemirsa, kini saatnya kita akan sama-sama membahas topik kita kali ini, yakni mengenai sabar menghadapi ciri-ciri akhir zaman. Dan pemirsa, permasalahannya akan kami bahas dengan narasumber kami yang saat ini telah hadir di studio. Beliau adalah Ustaz Solihin Fajri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kita sore ini sangat menarik nih. Topiknya adalah menghadapi ciri-ciri akhir zaman. Masya Allah. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana nih? Semakin hari semakin macet nih Ustaz. Iya. Itu tanda-tanda juga nih Kak Ustaz? Tanda-tanda juga sibuk dunia. Sibuk dunia ya. Baik, cukup menarik. Dan kita juga nantinya akan mengajak pemirsa nih Ustaz mengenai sabar ya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk menghadapi ciri-ciri akhir zaman ya. Dengan sabar. Mungkin di awal Ustaz bisa menjelaskan sedikit bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri akhir zaman itu Ustaz? Masya Allah. Baik pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah SWT, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ustadz Muhsin ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT menikmati hari-hari bulan Ramadan yang begitu luar biasa. Bagaimana Allah menghadirkan bulan Ramadan ini dalam bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah ya memberikan fasilitas kepada seluruh kita semua. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini fasilitas yang dahsyat. Ibarat kalau orang tidak mandi 1 hari 2 hari, kotorlah badannya. Nah bagaimana kalau tidak mandi 1 bulan gitu. Jadi Allah berikan fasilitas, Allah ingin bersihkan diri kita dari seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah maka celaka dan merugilah seorang hamba apabila dia berada di bulan Ramadan lalu tidak mendapatkan pembersihan segala kotoran-kotoran dalam dirinya. Ya. Salam dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ini tema kita tentang sabar menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Iya, benar sekali Ustaz. Ini baru tanda-tandanya saja nih. Pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW itu digelari sebagai Nabi akhir zaman. Ya, Nabi akhir zaman. Artinya dengan diutusnya Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, itu sudah berarti zaman ini sudah mulai mau berada di akhir-akhirnya. Ya, berarti kita sudah mulai masuk nih di akhir-akhir daripada zaman atau bagaimana bumi ini tetap eksis gitu. Karena beliau digelari sebagai Nabi akhir zaman. Ya? Nabi akhir zaman. Jadi dengan diutusnya dan hadirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah kita, itu sebagai tanda-tanda bahwa akhir zaman itu sudah mulai berjalan. Maka kemudian Allah SWT dengan kasih dan sayangnya mengutus seorang Rasul kepada kita. Agar kita dibimbing oleh seorang Nabi dan Rasul dengan penuh kasih sayang. Agar kita diselamatkan dari segala fitnah kehidupan di akhir zaman yang sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kalau kita melihat bagaimana sahabat-sahabat dahulu ya, mereka dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi segala fitnah yang ada pada bangsa Arab Quraisy pada waktu itu. Ya, mereka berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah SWT. Dan tentunya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran itu kan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah inilah kitab kata Allah. Ya. Zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Nah menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan kita lihat ketika para sahabat ini dibimbing oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran Al-Karim. Mereka tadinya bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu. Ya, benar-benar jahiliyah.
Kalau orang-orang barat dulu mengatakannya bangsa barbar gitu. Iya. Ya. Anak perempuan itu pembawa sial, dikubur hidup-hidup, ya kan? Lalu kemudian mereka berganti-ganti pasangan. Ya. Lalu mereka bersalah paham tentang bagaimana kebenaran itu sehingga mereka menyembah batu, menyembah gunung-gunung, menyembah kayu-kayu, bahkan mereka membuat sendiri tuhan-tuhan mereka. Bahkan di zaman itu pernah satu kali Umar bin Khattab itu ketika sholat dia sedih, kemudian salam ke kanannya, dia menjadi tertawa, bingung gitu. Betapa dulu bodohnya dia. Kenapa? Dia buat Tuhannya sendiri dari gandum, jadi roti gitu ya. Selesai dia sembah tuh Tuhannya, lalu dia makan Tuhannya. Nah inilah bentuk kebodohan yang luar biasa pada waktu itu. Nah dengan hadirnya Rasulullah SAW, ya mereka dituntun oleh Allah dengan Al-Quran Al-Karim. Bangsa yang tadinya terpuruk jatuh, lalu dibimbing dengan ajaran yang lurus dari Allah SWT, dari Rabbul Alamin, ya yang menciptakan alam semesta ini. Nah mereka menjadi bangsa yang mulia. Karena Al-Quran itu Al-Karim, mulia, maka mereka menjadi bangsa yang mulia. Jadi artinya kalau kita ingin satu-satunya salah satu tanda akhir zaman adalah dengan kehadirannya Rasulullah SAW di muka bumi ini, maka kalau kita ingin selamat, mari kita ikuti dan bersabar untuk taat, patuh ya kepada petunjuk-petunjuk Allah SWT. Insya Allah Allah SWT akan selamatkan kita dan Allah berikan jalan keluar bagi kita dari seluruh masalah-masalah yang kita hadapi di akhir zaman. Dan tanda yang pertama tadi adalah dengan kehadirannya Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Subhanallah. Begitu, Ustaz Luar Muhsin. biasa nih Ustaz ya. Jadi kita harus benar-benar tadi menyikapi dan juga benar ada pedoman untuk menyikapi tanda-tanda akhir zaman tersebut nih. Luar biasa nih Pak Ustaz, ini multi talent sekali nih Ustaz nih. Kalau kemarin kita sering melihat Ustaz itu sebagai hostnya, sekarang narasumber nih. Luar biasa nih Ustaz. Naik pangkat. Kita akan ngobrol ya Ustaz mengenai akhir zaman. Tadi Ustaz sudah bilang mengenai salah satu cara kita adalah, nah mungkin ini salah satu ya cara kita menghadapi akhir zaman, sabar ya Ustaz ya. Mungkin ada cara lain ya enggak Ustaz selain kita sabar. Karena memang kalau kita tidak benar menyikapi akhir zaman ini, nanti kita akan terseret ke hal-hal yang tidak baik dan kejurumus ke yang tidak kita inginkan nih Ustaz. Ya, Ustaz Muhsin ya, kita lihat ya bahwa setelah hadirnya Rasulullah SAW itu kan berarti beliau adalah menggambarkan bahwa zamannya akan berakhir. Apalagi beliau sudah wafat. Iya, benar Ustaz. Jadi wafatnya Rasulullah SAW itu mengokohkan bahwa kita ini sebagai umatnya disebut umat akhir zaman. Jadi umatnya Rasulullah ini disebut umat akhir zaman. Sehingga Rasulullah berpesan kepada kita yang hidup di akhir zaman. Taraktu fikum amroini dan tadilu abadan. Ya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang kalau kalian pegang keduanya ini kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya kata Rasulullah. Kemudian apa itu? Kitabullah, petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau diibaratkan perjalanan kita naik kereta api dan kereta api itu akan selamat kalau dia tetap berada di rel, ya. Maka orang-orang yang senantiasa mengikuti dua rel tadi, ya, kereta tetap berada di atas rel tadi, insya Allah keretanya tidak akan terbalik. Insya Allah kereta akan sampai pada saatnya. Ya. Artinya kalau kita mau meniti jalan yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, insya Allah kita sampai dengan selamat di ujung perjalanan. Tapi kalau kita keluar dari rel kereta api tadi, rel pada terbalik. Ya, tahu aja beratnya kereta api ya. Kalau sudah terbalik bagaimana penumpang di dalamnya? Nah kita lihat banyak sekarang manusia itu lalai, lupa. Bahkan karena ujian adanya kekuasaan, adanya kekayaan, kemudian dengan ilmu pengetahuan yang merasa mereka miliki. Nah kita lihat banyak manusia sekarang yang jarang kembali lagi kepada Al-Quran Al-Karim. Ketika dia ingin menimbang
ini saya lakukan atau tidak, ini benar atau tidak. Ya, mereka hanya banyak mengandalkan akal pikirannya. Bahkan nauzubillah min zalik, tidak sedikit di antara manusia lupa kepada petunjuk Rasulullah tadi. Ya, lupa, ini saya kerjakan ini sudah saya timbang-timbang belum? Iya. Ini Allah ridho enggak? Kalau saya melakukan seperti ini saya mengurangi timbangan. Padahal mengurangi timbangan itu merupakan kecelakaan bagi awal daripada perdagangan ekonomi dunia. Ketika orang sudah mulai curang. Atau ketika seseorang mengambil hak orang lain. Ya, dalam proses dia bermuamalah. Menipu dengan kepandaiannya. Nauzubillah min zalik. Atau dia mengambil hak-hak rakyatnya lewat korupsi. Itu juga termasuk salah satu ciri ya Ustaz? Nah iyalah, karena awal akhir zaman ini kan akan ada kerusakan yang besar. Iya, benar-benar. Dimulai ketika orang-orang sudah tidak mau lagi memegang apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya mereka sendiri yang pengen terbalik keretanya gitu. Benar sekali. Maka kita harus bersabar dalam taat, ya mengikuti petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Nah itu yang kedua. Iya. Artinya sebenarnya kita tuh sudah ada suatu pedoman atau pegangan ya Ustaz Iya. di dalam menghadapi ciri-ciri akhir zaman itu Iya. sendiri. Tinggal tergantung dari kita sendiri nih sekarang Ustaz ya. Betul. Sementara pedoman sudah ada. Maukah kita ke arah tersebut Iya. untuk berpegang teguh pada pedoman yang diberikan kepada kita yakni Al-Qur'an ya Ustaz ya. Nah, sekarang ini kan kita lihat perilaku manusia itu juga sekarang ini yang tadi kata Ustaz sih seperti salah satu ciri-ciri akhir zaman. Padahal sudah jelas-jelas nih pedoman yang sudah kita ditujukan ada sudah jelas. Ini yang harus kita pedomani. Namun terkadang manusia sendiri suka lalai, suka seperti tadi orang yang keduniawiannya yang lebih tinggi. Terkadang juga Ustaz tadi bilang juga mencari ilmu yang tinggi terkadang-kadang membuat orang lupa juga kadang kalau kita perhatikan juga orang yang berilmu tinggi terkadang suka meremehkan orang lain gitu. Ilmu yang dipakai itu bukan untuk di-share ke teman-teman tapi justru membuat dia semakin sombong. Merasa gitu. lebih dari Merasa yang lebih, lain. itu merupakan salah satu ciri ya Ustaz ya. Iya. Ya memang penyakit yang berat di tengah umat saat ini adalah ketika mereka diuji dengan segala kesenangan dunia. Ketika umat ini diberikan kesempatan meraih dari sisi harta dilebihkan hartanya. Dari sisi ilmu mungkin dia cerdas dan seterusnya ya. Meraih ilmu dengan ilmu yang bisa mengalahkan orang lain lah ya. Kemudian dari sisi jabatan dia punya kekuasaan dan kemampuan untuk baik itu menentukan nasib seseorang. Kau pecat saya. Jangan main-main, saya pecat gitu ya kan. Ya, terkadang itu menjadi sekarang bagi mereka jadikan senjata buat mereka nih Ustaz. Lah iya. Padahal pemimpin di dalam Islam itu adalah pelayan. Bagaimana potensi dari setiap yang ada itu digabung. Ya, ambil kelebihan dari saudara-saudara kita. Jangan paksakan dia yang dia nggak bisa. Nah, makanya Rasulullah SAW kita lihat ya, Rasulullah sudah luar biasa sebenarnya. Bagaimana beliau menggabungkan seluruh potensi umatnya, sahabatnya pada waktu itu, sehingga mereka menjadi kekuatan yang luar biasa. Satu dengan lain nggak ada ancam mengancam. Kalau kau tidak bisa begini, nggak bisa ikut saya, nggak mau ikut maunya saya pecat jadi sahabat. Nggak pernah terjadi begitu. Maka Rasulullah langsung mengangkat kelebihan para sahabat-sahabatnya disatukan menjadi kekuatan. Baik Ustaz, kita terima dulu pemirsa yang bergabung nih Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Pak Amir di Palembang. Pak Amir di Palembang. Silakan nih Pak Amir, ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kita kali ini, sabar menghadapi ciri-ciri akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan seperti yang dijelaskan Pak Ustadz tadi kan bahwa ciri-ciri akhir zaman itu salah satunya adalah dengan datangnya Rasulullah SAW dan sekarang Rasulullah SAW itu telah meninggal sehingga pegangan kita kan hanya Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Nah terkait dengan itu Pak Ustadz, apa ciri-ciri lain yang bagi kita masyarakat awam kita mudah
mudah memahaminya selain daripada yang Ustaz jelaskan tadi bahwa memang sekarang sudah datang ciri-ciri akhir zaman dan mungkin kiamat sudah dekat gitu, ekstrimnya seperti gitu Pak Ustaz ya. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf Pak Ustadz, agak di luar tema, terkait dengan kita membaca Al-Quran gitu kan. Kita membaca Al-Quran itu katanya kalau kita baca Al-Quran, orang tua kita yang telah meninggal itu akan diampuni dosa-dosanya atau diringankan siksa kubur kan. Nah, pembacaan ini apakah termasuk pembacaan khusus kita membacakan Al-Quran di luar sholat atau termasuk kalau kita membaca ayat Al-Quran di sholat gitu kan. Kemudian yang ketiga, saya pernah mendengarkan di dalam sholat itu ada imam yang membaca, kalau membaca Al-Fatihah itu ada yang membacanya dimulai dengan Bismillah, dikeraskan, tetapi ada yang tidak. Nah, saya mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir atas 3 pertanyaan ini, Ustaz. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama tadi kan sudah dijelaskan sedikit Ustaz mengenai ciri-ciri akhir zaman, atau yang beliau tanyakan adakah ciri-ciri lain tanda-tanda akhir zaman biar kita lebih bersiap diri ini Ustaz menghadapi bahwa ini tanda-tanda akhir zaman Ustaz. Ya, baik Pak siapa tadi? Amir ya. Ya, Masya Allah Pak Amir ya. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda akhir zaman ini Allah perlihatkan. Dan tujuannya adalah menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita ini tadi nggak ada. Lalu Allah hadirkan kita di muka bumi lewat ibu kita, ayah kita. Kita dibesarkan menjadi orang dewasa sekarang. Dan ingatlah di seputar kita, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang lebih banyak yang hidup atau banyak yang mati sebenarnya. Kan banyak yang mati sebenarnya. Sebenarnya kalau setiap kita melihat orang yang meninggal, kita sadar ya Ustaz. Nah, ini sebagai tanda-tanda sebenarnya bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara saja. Dan tanda-tanda yang Allah ingin tunjukkan kepada kita ini agar menyadarkan kita. Hei manusia, jangan lalai dan lupa hidup sesungguhnya nanti di akhirat. Dan persiapkanlah bekal. Jadi sibuk dengan bekal di akhirat. Karena biar bagaimanapun, ya di dalam Al-Quran itu digambarkan. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu wazinah wa tafahurum bainakum wa takasurun ya fil amwal wal aulad wal amwal. Jadi dalam ayat itu digambarkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu laibu walahu, bersenda gurau. Ya, saling bangga membanggakan antara satu dengan yang lain. Ya, saling membesar-besarkan dirinya, saya punya harta yang banyak, saya punya anak-anak, ya. Ketahuilah itu hanya kehidupan dunia saja kata Allah. Dan sesungguhnya yang selayaknya kita fokus itu adalah mempersiapkan bekal kehidupan akhirat, karena akhirat itu membutuhkan bekal yang banyak. Karena kesulitan hidup di dunia yang kita hadapi sekarang, ya, hanya setetes dibandingkan dengan kesulitan di akhirat nanti. Jangan sampai kita salah fokus gitu. Dunia yang sebenarnya cuma berhenti sebentar tadi, akhirnya kita habiskan untuk bersenang-senang dan senda gurau tadi. Nah, kita masuk ke jawaban ke pertanyaan Bapak kedua. tadi, Pak Amir tadi ya. Nah, tambahan ya, apa tanda akhir zaman selanjutnya? Adalah dengan banyaknya penyakit-penyakit yang tidak kita perkirakan sekarang. Jadi ada taun yang datang yang tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa disembuhkan manusia. Ya, sekarang kan luar biasa. Nah, ini belum sempat kita jawab, sudah ada masuk lagi. Kita terima dulu nih, nanti kita jawab lagi pertanyaan dari Pak Amir. Jadi saya kepingin seperti presenter juga. Baik Ustaz, kita terima dulu Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Hardi. Iya, Pak Hardi. Iya, silakan Pak Hardi. Apa yang ditanyakan mengenai topik kita kali ini? Sampai di akhir zaman, Pak. Ya. Ya, silakan. Saya ini sering dihina orang, Pak. Dihina orang kalau bulan puasa. Saya, orang tua saya sudah berdoa. Sabar. Doa apa saya? Tolong saya, Pak. Saya sering dihina oleh orang. Tetangga saya dewek. Saya dewek, Pak. Rumah saya sering digabetik. Orang tua saya sering dihina.
Itu di waktu dia bangun sahur saya, Pak. Tolong saya, dok. Baik. Terputus nih Kak Hardi nih ya. Pak Hardi ini selalu mendapat hinaan dari orang-orang, dari tetangga gitu. Apakah ini juga merupakan salah satu ciri-ciri tanda akhir zaman nih Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Hardi tadi, kita lanjutkan Pak Amir tadi ya. Iya. Jadi tanda akhir zaman selanjutnya adalah tadi bagaimana penyakit-penyakit muncul nih. Ya. Yang manusia ya disadarkan oleh Allah SWT, hei manusia, kau sudah belajar banyak, coba tuh selesaikan masalah HIV/AIDS. Bagaimana tuh masalah COVID, ya kan? Bagaimana masalah SARS, bagaimana masalah radang otak dan seterusnya. Ya. Ini banyak sebenarnya virus-virus yang sekarang muncul, yang kalau dalam Al-Quran disebut taun gitu, dan bisa membunuh jutaan orang memang, bisa bertahun-tahun. Sebenarnya ingin menyadarkan kepada kita semua bahwa ya Allah menyatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Maha Suci Allah, di tangannya lah segala kerajaan kekuatan di alam semesta ini. Nah, Dia yang menentukan apapun yang terjadi. Kalian itu hanya hamba. Ya, hanya manusia. Kenapa banyak di antara manusia yang engkar? Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah sindir manusia. Ya, dalam surat Al-Quran Al-Karim, banyak manusia itu engkar kepada Allah SWT. Dikarenakan ya merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah hebat. Baik, kita akan lanjutkan kembali Ustaz. Nanti siap. kita akan lanjutkan jawaban untuk Pak Hardi tadi, termasuk juga dengan Pak Amir, ada yang 2 pertanyaan yang belum kita jawab. Kita terima dulu Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum Hikmah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bu? Ibu Suharni di Palembang. Iya, Ibu Suhari, silakan Ibu Suhari. Iya, mau nanya Pak Ustadz, tapi lain tema, boleh nggak? Boleh, silakan Bu Suhari. Mengenai orang tua sudah meninggal, dan mau berbakti, caranya gimana? Oke. Cukup pertanyaannya Bu Suhari? Iya, karena orang tua saya itu sudah meninggal, jadi penyesalan tuh nggak lupa itu loh Pak Ustadz. Baik. Ya. Baik, itu Sekian, saja. Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk berbakti kepada orang tua. Ini ada kaitan juga dengan pertanyaan nomor 2 dari Pak Amir tadi. Ya. Ya, mungkin yang dijawab dulu nih gimana Pak Ustaz untuk Langsung kita gabung. Gabung ya. Oke. Ya. Itu tadi yang pertama tadi ciri-ciri akhir zaman dari Pak Amir, kemudian juga apakah termasuk juga apakah tadi dari pertanyaan dari Pak Hardi, apakah sering dihina orang itu merupakan salah satu ciri akhir zaman nih Ustaz. Baik, Pak Amir tadi kan membaca Al-Quran itu bagaimana dampaknya kepada orang tua. Terus yang pertanyaan ibu kita tadi berkaitan dengan orang tua yang sudah meninggal. Apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa membalas kebaikan mereka. Nah, saya cuma hanya ingin meriwayatkan hadis riwayat At-Tirmizi ya, bahwa Rasulullah SAW meriwayatkan jadi suatu kali mayit itu